Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, selamat datang kembali di Podcast Cimahi. Podcast yang bakal nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh informasi yang sangat bermanfaat, khususnya seputar BPJS Kesehatan. Bersama aku Ulfa Hidayanti, dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sangat penting, terutama bagi Sobat CKN yang lagi hamil atau punya saudara, teman, atau tetangga yang lagi hamil. Jadi topik kita kali ini adalah lahiran pakai BPJS Kesehatan. Gratis? Ribet nggak sih? Atau gimana sih prosedurnya? Nah, di sini kita bakal kupas langsung terkait tema tersebut. Nah, di sini juga tentunya aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Pak Denny. Halo, selamat sore Ulfa dan Sobat JKN semuanya. Gimana nih Pak kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya, tentunya kita harus terus sehat biar tetap bisa ngasih informasi-informasi nih Ulfa ke peserta JKN ya atau ke Sobat JKN ya. Nah, kali ini tuh Pak kita bakal bahas tentang lahiran. Jadi lahiran di sini tuh banyak banget nih Pak muncul di DM, di komen-komen. Banyak yang masih bingung tuh Pak. Apakah lahiran itu ditanggung semuanya oleh BPJS? Terus alurnya tuh gimana sih kalau misalnya mau lahiran di FKTP atau di rumah sakit? Terus harus bawa apa aja kayak gitu Pak. Nah, jadi kita langsung aja nih ya Pak ya ke pertanyaan yang sering ditanyain sama para ibu hamil. Katanya kalau seorang ibu hamil itu pengen melahirkan nih pakai BPJS Kesehatan. Langkah pertama tuh harus kayak gimana sih Pak? Oke, jadi untuk ini informasi ini penting ya mungkin untuk para ibu hamil, para wanita yang mungkin juga suatu hari nanti akan hamil gitu ya, dan sudah menjadi peserta JKN tentunya ingin memanfaatkan ya gitu untuk proses persalinannya nanti menggunakan BPJS Kesehatan ya atau JKN itu seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk yang pertama-tama itu yang harus dipastikan itu adalah kepesertaannya Ulfa. Jadi apakah kepesertaan dari ibu hamil itu sendiri posisinya si ibu tersebut aktif atau enggak. Jadi yang tentunya dia harus punya BPJS ya, itu pasti gitu ya. Sudah punya BPJS atau sudah punya JKN atau sebagai peserta JKN. Nah, yang kedua pastikan dulu juga kepesertaannya itu aktif atau tidak gitu. Karena mungkin ini juga sama ya dengan topik-topik sebelumnya. Mungkin Sobat JKN yang menyimak podcast kita udah sering ya mungkin bahwa ada beberapa kondisi di mana kepesertaan itu tidak aktif gitu ya. Nah, mungkin Sobat JKN bisa cek di podcast edisi kita yang sebelumnya ya, di situ dibahas lengkap apabila tidak aktif seperti apa. Nah, ini intinya tapi harus dicek dulu kepesertaan ibu hamil, keaktifannya apakah dalam kondisi aktif atau tidak. Nah, apabila kondisinya aktif, itu artinya kan aman ya, bisa dipakai untuk mengakses pelayanan kesehatan intinya. Nah, sehingga langkah berikutnya ibu hamil ini tinggal datang saja ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Tempatnya terdaftar, gitu ya. Nah, biasanya atau puskesmas atau klinik yang sudah dipilih sendiri oleh ibu hamil yang bersangkutan ya, dan tentunya sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, nanti di FKTP tersebut, itu kan FKTP itu dia bekerjasama dengan bidan ya biasanya gitu. Nah, nanti di situ akan dilakukan pemeriksaan kehamilan juga secara berkala. Jadi dalam rentang waktu 9 bulan kehamilan itu akan dilakukan secara berkala, secara periodik itu ada ya pemeriksaan kehamilannya yang biasanya itu dikenal dengan sebutan ANC ya atau antenatal care. Jadi antenatal care itu pemeriksaan kehamilan ya, seperti itu. Nah, nanti di samping pemeriksaan kehamilan, ibu hamil juga akan diberi buku KIA ataupun buku catatan kesehatan terkait kondisi kehamilannya. Seperti itu. Yang warna pink itu ya Pak ya? Betul, yang pada umumnya warna pink seperti itu. Jadi memang nggak bisa langsung ke rumah sakit ya Pak? Kita harus ke FKTP dulu ya Pak ya? Ya, betul Ulfa. Jadi memang seperti yang sudah
sering kita bahas juga ya, mungkin Sobat JKN mayoritas juga sudah tahu bahwa sistem pelayanan kesehatan untuk menggunakan JKN atau BPJS Kesehatan itu kan berjenjang ya Ulfa. Jadi kita nggak bisa nih langsung berobat langsung ke rumah sakit gitu ya, atau langsung mengakses pelayanan kesehatan ke rumah sakit gitu ya. Jadi harus dimulai dulu dari FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah dipilih sendiri ya oleh peserta yang bersangkutan atau oleh ibu hamil yang bersangkutan. Nah, atau yang bisa disebut tuh Vaskes 1 ya, kalau orang nyebut tuh Vaskes 1, ada yang nyebutnya PPK 1, itu juga sama aja ya. Nah, bisa puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, apabila kehamilannya termasuk dalam kategori normal, sehat gitu ya, tidak ada kendala, tidak ada penyulit, tidak ada masalah kesehatan yang menyertai ibu hamil tersebut atau masalah kesehatan lainnya yang menyertai kehamilan tersebut. Nah, biasanya proses lahiran ini pada umumnya persalinannya itu akan dilakukan di FKTP itu juga. Betul, akan dilakukan FKTP yang memang dia sudah punya fasilitas untuk persalinan, atau juga dia memang tentunya sudah memiliki bidan atau bekerja sama dengan bidan jejaring kalau kita sebutnya. Jadi ada beberapa puskesmas atau klinik itu yang memang dia sudah ada bidannya di situ, menyediakan bidan. Tapi apabila memang FKTP tidak memiliki bidan secara khusus gitu ya, milik FKTP tersebut, maka FKTP bisa bekerja sama dengan bidan-bidan di luar ya, bidan jejaring namanya, yang juga nanti bisa untuk melayani peserta JKN seperti itu. Nah, jadi ketika sudah datang ke sana, nanti pasti akan dilayani ya untuk bersalin di sana, karena tentunya peralatannya juga sudah lengkap ya untuk ruang bersalin dan segala macam. Terus itu tadi sudah tersedia bidan ya. Maka dengan kondisi kehamilan yang normal, sehat, tidak ada kendala itu bisa dilayani di FKTP seperti itu ya. Nah, namun apabila ternyata selama kontrol kehamilan ya, selama pemeriksaan kehamilan ini yang saya sebutkan tadi ya, ada beberapa faktor risiko atau misalnya faktor-faktor penyulit gitu ya, atau ada masalah atau ada kendala yang menurut pemeriksaan bidan ini sulit lah untuk dilakukan proses persalinan normal gitu ya, gitu di FKTP ya gitu. Contohnya biasanya yang sering terjadi itu misalnya ibunya hipertensi ya, punya tinggi ibunya tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, lalu posisi janinnya tidak bagus atau yang mungkin dikenalnya sungsang gitu ya, atau lehernya terlilit tali pusar, plasenta dan lain sebagainya. Dan atau mungkin menurut pemeriksaan bidan, analisa bidan ini membutuhkan tindakan operasi sesar gitu ya. Jadi untuk proses persalinannya tidak bisa dilakukan melalui persalinan normal, harus persalinan sesar. Nah, nanti akan oleh bidan atas kondisi tersebut, maka si ibu hamil akan diberikan rujukan ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, untuk rumah sakitnya sendiri itu yang nentunya itu emang bidannya. Betul. Iya, betul. Jadi kalau itu secara otomatis ya, karena secara sistem otomatis rumah sakitnya nanti memang akan muncul biasanya memang ke rumah sakit yang terdekat gitu ya. Karena tentunya kalau untuk saat ini saya rasa semua rumah sakit pasti bisa ya melakukan proses persalinan secara operasi ya, sesar atau SC gitu ya disebutnya. Gitu, Ulfa. Nah, tuh Pak, berarti kalau misalnya bisa dibilang tuh kuncinya itu kita terus kontrol dulu ya, kontrol kehamilan itu selama 9 bulan itu di FKTP. Terus kalau misalnya kita udah mau lahiran tuh jangan langsung ke rumah sakit, tapi harus ke FKTP terlebih dahulu gitu. Nanti dari FKTP bakal dikasih, kalau misalnya memang tidak bisa ditangani di FKTP, akan dikasih rujukan ke rumah sakit gitu. Betul. Nah, untuk biayanya sendiri Pak, itu tuh apakah gratis atau bagaimana tuh Pak? Oke, nah kalau untuk tentunya kalau tadi ya menyinggung sedikit lagi, apabila ada indikasi medis seperti tadi ya, kendala-kendala medis yang tadi sudah kita jelaskan, akan tentunya oleh bidan dan dokter FKTP itu akan diberi rujukan ya ke rumah sakit gitu. Nah, rujukan itu salah satu kunci utama juga gitu ya, karena supaya proses persalinannya itu memang bisa dijamin oleh BPJS gitu ya. Nah, kalau langsung ke rumah sakit
tanpa adanya rujukan dan memang bukan dalam kondisi gawat darurat, memang ada potensi bahwa memang tidak dapat dijamin oleh BPJS BPJS. Kesehatan. Betul, Oh. karena memang yang Ulfa sampaikan tadi itu betul ya Sobat JKN. Jadi memang sebagai dasar yang utama, yang pertama memang sebaiknya melakukan pemeriksaan ya saat sedang posisi hamil itu, sudah memeriksakan diri sehingga tahu gitu ya bahwa ternyata saya ada resiko untuk melahirkan normal, saya ada resiko untuk harus sesar dan lain sebagainya, itu sudah ketahuan karena sudah diperiksa secara lebih dulu di FKTP seperti itu. Nah memang yang utama memang kalau proses persalinan itu kan memang ini ya agak, sebetulnya dia bisa dibilang gawat darurat juga ya, karena kita kan memang hanya memprediksi terkait dengan hari perkiraan lahir itu tadi ya, tapi memang kalau untuk kapan memang betul-betul lahirnya itu kan kita juga kadang tidak bisa tahu ya gitu. Jadi asalkan memang sudah terindikasikan itu memang sebuah gawat darurat gitu ya, tentunya itu memang pasti bisa dijamin di rumah sakit juga, seperti itu, Ulfa. Berarti kunci utamanya itu emang harus mengikuti alur ya Pak ya? Betul. Gitu, supaya bisa ditanggung sama BPJS Kesehatan. Ya, Nah itu betul. tuh Sobat JKN catet pokoknya kalau misalnya untuk itu tuh harus bertahap dulu dari FKTP baru ke rumah sakit agar mendapatkan surat rujukan itu. Betul gitu. sekali. Nah terus tuh Pak, kalau semisal nih kan kadang kita tuh kalau ingin melahirkan tuh dengan situasi yang nyaman gitu ya Pak ya. Nah bisa nggak sih Pak kita pilih dokter atau mungkin pilih kamar lah gitu? Kira-kira bisa nggak sih Pak? Misalnya nih kita dari kelasnya tuh misalnya kelas 3 gitu kan, terus pengen saat lahiran tuh jadi kelas 1 atau VIP, itu bisa apa nggak sih Pak? Nah, Kayak gitu, karena kan pengen nyaman kan kalau kita melahirkan tuh. Oke, kalau untuk terkait hal tersebut itu kan kembali lagi kepada persoalan hak kelas perawatan ya yang dimiliki oleh peserta tersebut gitu ya, bahwa hal tersebut juga harus kita kembalikan kepada regulasi yang mengatur ya, yaitu bahwa di regulasi disebutkan bahwa untuk peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan itu untuk yang bisa naik kelas ya atau membutuhkan kelas yang lebih nyaman, ruangan yang lebih nyaman dan lain sebagainya, itu hanya bisa dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN di kelas 1 atau kelas 2, Ulfa. Jadi untuk kelas 3 itu tidak bisa naik kelas memang gitu. Jadi kalau kelas 3 itu memang tidak diperkenankan untuk naik kelas, wajib untuk tetap dirawatnya di kelas 3 sesuai haknya. Apabila naik kelas atas keinginan sendiri, murni mutlak atas permintaan sendiri, maka otomatis penjaminan JKN-nya juga gugur gitu. Jadi otomatis akan menjadi pasien umum, maksud saya. Betul. Tapi untuk yang kelas 1 kelas 2 itu bisa. Itu bisa. Jadi kelas 2 bisa naik ke kelas 1, kelas 1 bisa naik ke kelas yang lebih tinggi di rumah sakit tersebut, misalnya ada VIP dan lain sebagainya. Itu bisa. Yang di luar JKN ya, tentunya kalau di dalam JKN kan kita hanya kelas 1, 2 dan 3. Namun di rumah sakit tersebut barangkali memiliki kelas yang lebih tinggi lagi di atas kelas 1, maka untuk peserta kelas 1 bisa diperbolehkan untuk memilih naik kelas ke kelas yang lebih tinggi di atas kelas 1, dan kelas 2 memilih naik ke kelas 1. Tentunya jangan lupa ada konsekuensi ya yang harus dihadapi gitu ya, yaitu salah satunya juga ada selisih biaya yang tentunya akan ditagihkan. Ada tambahan gitu ya. Betul. Untuk peserta sendiri tentunya akan ada selisih biaya yang ditagihkan oleh pihak rumah sakit kepada peserta tersebut saat selesai menjalani perawatan. Nah untuk tambahan biaya administrasi itu tuh kewenangan dari rumah sakitnya? Betul, kalau untuk tambahan biaya itu memang sudah diatur juga ya. Oh, udah diatur juga? Betul, sudah diatur juga. Detailnya mungkin nanti kita bisa bahas ya di lain kesempatan ya, di podcast berikutnya, karena ini topiknya cukup panjang juga nih Ulfa kalau untuk yang itu ya. Memang tapi pada intinya memang kewenangannya ada di rumah sakit yang melaksanakan itu ya, peraturannya sudah ada, tapi untuk eksekusinya memang di rumah sakit saja memang sudah bisa gitu. Jadi akan dihitungkan oleh rumah sakit berapa biayanya yang akan ditagihkan oleh rumah sakit kepada peserta tersebut gitu, Ulfa.
Oh jadi gitu ya Pak. Nih catatan nih buat sobat JKN yang kelasnya itu kelas 1 atau kelas 2 itu bisa memungkinkan untuk naik kelas, tetapi harus ada biaya tambahannya tuh ditanggung sama pribadi gitu ya Betul, Pak ya. Nah betul Kak, sekali. biasanya kan tuh kalau proses persalinan tuh kan bukan cuman melahirkan aja gitu ya Pak. Pasti ada Ya, pasca melahirkannya itu ya kan. betul betul. Karena mungkin tiba-tiba pendarahan atau gimana kan kita nggak tahu tuh ya Pak Iya ya. iya iya. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Apakah perawatan pasca persalinan itu ditanggung juga atau bagaimana tuh, Pak? Oke, jadi memang betul ya. Jadi untuk eh, perawatan pasca persalinan itu juga masih masuk ke dalam paket penjaminan dari BPJS Kesehatan ya, Oh, Ulfa. masuk juga. Betul. Jadi Hmm. nggak cuma lahirannya aja nih gitu, tapi yang ditanggung. Tapi untuk pasca persalinannya juga kita bisa jaminkan juga gitu ya, termasuk observasi kondisi ibu dan bayinya setelah lahiran seperti apa gitu ya. Lalu termasuk juga ada konseling laktasi ya, yang sering disebut konseling laktasi atau menyusui gitu ya. Itu biasanya satu paket juga dengan proses persalinan itu gitu ya, nanti akan dibantu atau didampingi juga gitu ya. Terus yang berikutnya juga misalnya ada kondisi-kondisi perburukan ya atau komplikasi pasca persalinan seperti adanya pendarahan ya yang terjadi atau adanya infeksi ringan yang terjadi kepada ibu hamil ini, itu juga masih masuk juga dalam cakupan manfaat BPJS Kesehatan yang bisa menjamin persalinan seperti itu, Ulfa. Jadi intinya memang semuanya itu berlaku ya, semuanya itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan, namun kita harus mengikuti alur yang benar, harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan gitu ya, mulai dari pemeriksaan di Vaskes tingkat pertama, lalu apabila diperlukan sudah jauh-jauh hari kan sudah disiapkan rujukannya gitu ya, sehingga ketika suatu hari terjadi apa bahasanya kontraksi gitu mungkin ya, terus juga terjadi mules gitu atau kontraksi yang kita juga tidak pernah Tanda-tanda tahu ya, kelahiran tanda-tanda gitu. tanda-tanda melahirkan gitu ya, yang mungkin kita juga kadang tidak pernah tahu ya kapan datangnya gitu ya, bisa pagi, siang, sore, bahkan tengah malam gitu ya. Itu sobat JKN sudah aman karena sudah mengantongi rujukan, Rujukan. dan karena memang dari awal sudah ketahuan ini tuh, oh ternyata ada penyulit nih, ada kendala nih, oh misalnya sungsang, oh misalnya terlilit tali pusar dan lain sebagainya. Nah itu eh, bisa ketahuan dari jauh-jauh hari sehingga bisa disiapkan rujukannya, sehingga nanti kalau waktunya mules itu datang dan lain sebagainya, tinggal berangkat ke rumah sakit bawa rujukan gitu. Jadi kondisi kondisi yang kami harapkan bisa dipahami ya oleh seluruh peserta JKI atau ibu hamil itu seperti itu, Ulfa. Jadi intinya ikuti semua prosedur yang ada gitu ya. Lalu alurnya juga dilewati ya, dijalani. Maka tentunya persalinan akan terasa nyaman dan tidak tidak ada kendala lah gitu, Ulfa. Nah, itu tuh. Nih, berarti ini menggambarkan juga ya kalau misalnya BPJS Kesehatan tuh eh, bisa dibilang bisa menanggung semuanya Betul. asalkan sesuai dengan prosedurnya, Betul sesuai sekali. dengan alurnya seperti Iya. itu. Mm-mm. Nah, terus juga BPJS Kesehatan juga pasti selalu memastikannya kalau misalnya sampai si peserta JKN itu sampai sehat kembali gitu ya Pak. Iya, Makanya betul. di paket melahirkan itu bukan hanya melahirkan aja, tapi Iya, dari sebelum pemeriksaan. ya dari kehamilan, Iya, dari terus melahirkan, terus pasca pasca melahirkan pun melahirkannya. Betul. ditanggung sama BPJS Kesehatan Betul. asalkan sesuai dengan alurnya Dan seperti prosedur. itu. Betul Nah, sekali. sobat JKN, luar biasa ya nih pembahasan kita terkait melahirkan ini. Kita di sini bisa tahu nih bagaimana sih melahirkan terus ditanggung sama BPJS Kesehatan. Jadi nih sobat JKN, kuncinya BPJS Kesehatan itu akan menanggung semua proses kehamilan sobat JKN semua asalkan tetap sesuai alur. Nah, Pak Ade nih terima kasih banyak nih Pak atas penjelasannya. Ini tuh sangat jelas sekali sih Pak, dan tentunya sobat JKN di sini juga pasti bakal mendapatkan nih pencerahan-pencerahan, dan kita berharap sekali ya sobat JKN di sini itu bisa mengikuti alur BPJS Kesehatan ya Pak ya, agar setiap proses kehamilan sobat JKN itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Betul sekali. Terima kasih juga Ulfa sudah eh, berbincang ya di kesempatan sore hari ini gitu ya. Terima kasih juga kepada sobat JKN yang sudah menyimak
podcast kali ini gitu ya. Saya juga senang bisa berbagi informasi dan pengetahuan kepada sobat CKN semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu ya para ibu hamil di luaran sana, khususnya di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat ya. Dan untuk masyarakat umum seluruhnya juga agar lebih memahami lagi gitu ya manfaat dari BPJS Kesehatan khususnya untuk proses persalinan ya atau lahiran seperti itu. Amin. Nih buat sobat JKN yang lagi dengerin, jangan ragu nih untuk memanfaatkan layanan dari BPJS Kesehatan karena semua itu hak dari peserta JKN. Jadi yang paling penting itu tetap cek status keaktifan kepesertaan sobat JKN, terus juga rutin-rutin tuh kontrol, terus jangan yang paling penting tuh jangan malas untuk bertanya. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau ada hal yang belum paham, kalian bisa tuh komen di bawah atau kalian bisa request juga untuk terkait materi-materi selanjutnya. Nah, mungkin Sobat JKN itu aja untuk podcast kita kali ini. Saya Elva Hidayanti dan Pak Denny pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ulfa, sobat JKN semuanya.